Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Berjaga-jagalah. Firman Tuhan yang mendasari dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 3 yang demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktunya manakala aku tiba. Datanglah kepadamu, tiba datang kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu pasti. Itu pengharapan setiap kita orang yang percaya. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini tidak ada seorang pun yang kecuali Allah Bapa di surga mengerti. Jadi kedatangannya Tuhan Yesus yang pertama kali waktu Natal itu untuk menghapus dosa, untuk menyelamatkan manusia. Tapi kedatangan yang kedua kali ini untuk menghakimi manusia. Saudara dan saya harus mengerti itu. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus ini. Ada beberapa hal yang kita harus cermati. Secara umum, kedatangan Tuhan Yesus ditandai dengan penderitaan-penderitaan. Tanda-tanda alam yang dahsyat. Sakit, penyakit. Itu dari dulu sampai hari-hanya. Itu akan terus ada. Secara umum. Secara khusus, kedatangan Tuhan Yesus itu ditandai dengan banyaknya kemurtatan. Orang sudah tidak mau mengenal Allah. Hilangnya kasih yang mula-mula. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat, tanda secara khusus ini. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda secara menakjubkan. Misalnya kebangkitan orang-orang mati. Pemisahan. Dan pengangkatan. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan secara spektakuler. Nah saudara-saudara, sebagai orang percaya, harus mengerti tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, baik yang umum, khusus maupun yang spektakuler ini. Harus mengerti saudara-saudara. Supaya saudara, pengharapan saudara tidak sia-sia. Bagian yang ketiga saudara, bagaimana sikap orang-orang dunia. Ada dua, sikap orang dunia yang tidak percaya. Mereka mengatakan, oh baik-baik saja kami, sehat-sehat kami. Mereka mengatakan seperti halnya 5 anak darah yang bodoh, yang tidak berjaga-jaga. Mereka menggunakan dosanya secara brutal, semakin jauh dari Allah. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak mengindahkan doa-doa. Mereka jahat kepada setiap orang. Mereka melakukan pemfitnahan, penghujatan, penyembahan berhala seenaknya sendiri aja. Ini sikap orang yang tidak percaya. Kemudian sikap yang kedua adalah sikap dari orang yang percaya. Mereka sebagai 5 anak darah yang pandai, yang selalu siap siaga dengan minyaknya, Roh Kudus yang sudah ada diaktifkan terus.
mereka berbaik budi kepada setiap orang. Mereka memperhatikan penghakiman Tuhan Yesus secara serius. Mereka sungguh memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan doa. Mereka sungguh-sungguh taat kepada Allah. Mereka terus mempertebal imannya, mengembangkan imannya terus sampai akhir hayatnya. Ini sikap orang yang percaya. Kemudian bagian yang ketiga, saudara-saudara, pada akhir zaman akan ada pemisahan. Saya ulangi, akan ada pemisahan. Pemisahan orang benar itu akan naik, diangkat terlebih dulu. Dan orang yang salah akan ditinggal di dunia ini. Kemudian yang kedua, pemisahan-pemisahan itu terjadi sangat mengejutkan. Secara tiba-tiba, misalnya orang di Kilangan, yang satu dibiarkan, satunya diangkat. Tidur satu ranjang, yang satu dibiarkan, satu diangkatnya. Pokoknya sangat mengejutkan pemisahan ini. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang ditinggalkan di dunia ini akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Karena itu, saudara yang kami kasihi, kita masih diberikan nafas kehidupan. Ayo, saudara dan saya berjaga-jaga. Saya sudah memberikan sikap firman Tuhan pada saudara untuk saudara berjaga-jagalah. Ini sudah dekat waktunya. Saudara harus berjaga-jaga. Namun terserah kepada saudara. Saudara memiliki kebebasan memilih. Roh Kudus yang sudah ada ini aktifkan saudara-saudara. Supaya saudara itu berjaga-jaga. Memfokuskan diri akan penghakiman besok. Mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang akan menghakimi kita dengan akan mengangkat kita sehingga kita lepas dari penderitaan yang dahsyat. Ini Immanuel. Amin.